Dipersilakan. Cukup. Sebelumnya taatkan dulu siapa yang tidak hadir. Riki. Kenapa? Sakit. Dokter-dokter menyarankan ketika kalian sakit pilek, batuk pilek terus-menerus dalam 2 hari sudah diminum obat belum mereda, silakan coba minum itu Imbusian. Karena musimnya juga lagi seperti ini. Kemudian materi saya kali ini adalah media sosialmu, gambaran dirimu. Tekniknya adalah group investigation. Jadi nanti kalian akan melakukan investigasi terlebih dahulu sebelum mendapatkan penguatan materi tentang media sosial itu apa, kemudian bagaimana harus menggunakan media sosial sampai dengan UU ITE-nya. Begitu ya. Oke, sebelum masuk ke materi, mari kita senam otak dulu. Kalian tahu yang ini? Tangan kanan membentuk pis, yang tangan kiri membentuk pistol. Kemudian nanti ketika ada kata door, kalian berganti. Yang tangan kiri menjadi bis, yang tangan kanan menjadi pistol. Oke, siap? Yuk, dari tangan kanan dulu kita mulai menjadi bis. Kanan dulu, kanan mana? Ayo, kanan. Nih. Oke. Door. Sudah. Oke, untuk SBK-nya sampai situ. Siap ya, lanjut ke materi. Oke, yang pertama, apa itu media sosial? Media sosial adalah berbasis internet. Salah satu dibaca, yuk siapa? Ya. Media berbasis teknologi internet ini mendorong dan memungkinkan penggunanya saling terhubung dengan siapa saja, baik orang-orang terdekat maupun orang asing yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Betul. Mendekatkan yang jauh. LDR. Kemudian ini ada anak kecil. Ada anak kecil yang nginjek-nginjek HP-nya. Kalau saya zoom itu adalah game Nah, biasanya di aplikasi game itu kan ada loncat tuh. Nah, itu termasuk sebenarnya aplikasi game termasuk media sosial kan? Termasuk. Iya. Bisa termasuk ketika misalkan game itu sering dipakai untuk chatting seperti Hago. Lanjut, kita buat kelompok untuk berdiskusi. Kelompoknya ini ya. Akan saya bagikan LKPD. Nanti silakan dikerjakan berkelompok, tapi ditulis per masing-masing. Poin-poinnya di LKPD adalah 1. Lakukan observasi di lingkunganmu atau di teman sebangkumu atau sampingmu kanan kiri. Lakukan observasi tentang penggunaan media sosial. Entah nanti kalian membuka IG-nya atau mungkin status WhatsApp-nya atau mungkin buka Twitter-nya, Facebook-nya. Yang penting itu media sosial. Dibuka, tanya, kamu posting seperti itu kenapa? Misalkan temanmu posting lagi piknik tapi kok story-nya caption-nya galau, itu kenapa? Apakah piknik gara-gara galau ditinggal ayang atau sebagainya? Silakan ditanya. Lima 15 menit ya. Silakan 15 menit dari sekarang ya. Ya, kelompok 1. Presentasi. Ya, siapa? Perkenalkan, nama saya Aprilia Putri Maharani, perwakilan dari kelompok 1. Apa yang kamu pahami tentang media sosial? Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi melalui virtual.
Oke, teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi? Oke, semuanya jawabannya sama. Nomor 1. Ada yang beda? Yang beda ngacung, kelompoknya siapa? Ya, coba Mas, menurutmu apa? Bentar ya. Sebuah situs atau aplikasi yang berbasis internet. Sebuah situs atau aplikasi yang berbasis internet. Oke. Kelompokmu, Mas, apa tadi? Sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan seseorang dapat berprestasi. Sebuah media untuk bersosialisasi ya intinya. Oke. Tidak ada yang salah, itu semua benar. Gitu ya. Oke, yuk sudah kelompok 1. Terima kasih tepuk tangannya. Silakan untuk kelompok selanjutnya, kelompok 2. Pertanyaannya apa? Apa saja media sosial yang sering digunakan oleh remaja saat ini? Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, Telegram, TikTok, dan lain. Oke. Yang lain ada tambahan. YouTube bisa masuk ke media sosial. Di situ bisa berbagi info dan gambar. Kemudian apa? Snapchat juga bisa. Sepertinya banyak, cuman mungkin dari kalian agak asing. Oke, terima kasih untuk nomor 2, tepuk tangannya. Silakan nomor 3. Perkenalkan, nama saya Inacia Isrinki, perwakilan dari kelompok 3. Apa manfaat media sosial? 1. Membuka kesempatan untuk menjalin pertemanan dengan orang baru. 2. Membuka lapangan kerja melalui online shop. 3. Mempermudah komunikasi tanpa kehadiran. Ada 3 ya, yang kamu sebutkan. Yang lain ada tambahan. Banyak banget loh manfaatnya. Menjaga silaturahmi, kemudian biasakan angkat tangan apa? Sebagai sarana belajar. Sebagai sarana belajar, betul. Kemudian menambahkan informasi, terus lanjut. Sebagai media hiburan selain TV ya. Terima kasih kelompok 3, tepuk tangannya. Selanjutnya kelompok 4. Apa saja dapat dari media sosial? Bagaimana keterkaitannya dengan ITE? Pasal 27 ayat 3 UU ITE pencemaran nama baik. Pasal 128 ayat 1 UU ITE menyebarkan berita hoax. Pasal 28 atau 128? Pasal 28. Pasal 28 ya. Yang lain ada yang menambahkan? Ini kan baru 2 yang disebutkan. Ya, apa? Ekspornya konten pornografi sesuai UU nomor 44/2008 pasal 4 ayat 1. Maraknya perjudian online pasal 45 ayat 2. Oke, sip. Itu adalah contoh-contoh pasal-pasal yang berkaitan dengan UU ITE. Terima kasih kelompok 4, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 5. Bagaimana sebaiknya kita menggunakan media sosial? 1. Menjaga etika berkomunikasi. 2. Bijak memilih teman di media. 3. Bijak membagikan aktivitas sehari-hari. Ada yang lain? Tanggapan dari kelompok lain? Ya, kamu duluan. Jaga informasi yang bersifat privasi. Jaga informasi yang bersifat privasi, terus Cara mencari kebenaran dan cantumkan sumber konten ketika membagikan. cari kebenaran dan cantumkan sumber konten supaya tidak terjadi plagiat dan hoax. Bijak dalam memposting. Tidak menggunakan kata-kata kasar dan kebun binatang. Oke, tidak ada. Terima kasih untuk nomor 5, tepuk tangannya. Saya berikan penguatan. Yang pertama, jenis-jenis media sosial: Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, Snapchat, PixArt, bukan pizza. Dan masih
banyak lagi termasuk game online yang berbasis chat. Kemudian manfaat media sosial, mendekatkan yang jauh, memudahkan berbagi dan mendapatkan informasi. Media belajar tadi sudah disebutkan, dapat meningkatkan kreativitas. Kalian kalau bikin TikTok nggak mungkin tuh langsung posting. Kasih filter dulu kayak kasih filter kupu-kupu dan sebagainya diedit dulu kan, nggak langsung mentahan di-upload kan. Kemudian media hiburan selain TV, sarana berwirausaha tadi jual beli barang. Kemudian menambah teman atau relasi dari berbagai penjuru dunia. Kemudian dampak negatif, menjauhkan yang dekat. Gara-gara salah paham di WhatsApp, terus ngamuk-ngamukan, ngambek-ngambekan, ternyata maksudku iki lho, maksudku ki A, kowe menompone Z, kan kejauhan. Itu biasanya gitu, sering terjadi, mengganggu kesehatan mata dan tubuh. Kalian pasti pernah lihat anak yang main game dekat banget. Main game dekat banget, kemudian setelah main game tangannya agak gemeter sama mesti gini. Kemudian memudahnya bahasa formal, terbawa emosi sehingga mengumpat di media sosial dan di dunia nyata. Ini tadi Lesti itu tadi pasti kalian juga menggosipkan di dunia nyata, padahal dari media sosial. Kemudian terlalu banyak berita hoax. Kemudian dapat mengurangi waktu belajar dan kinerja. Kemudian dapat menyebabkan kecanduan. Yang terakhir dapat menimbulkan kejahatan di dunia maya maupun di dunia nyata. Itu. Kemudian ini UITE pasal 27 ayat 1 adalah konten yang mengandung pelanggaran kesusilaan, foto atau video porno. Kemudian pasal 27 ayat 2 konten yang memuat perjudian. Kemudian pasal 28 ayat 1 konten yang memuat berita hoax atau bohong menyesatkan pihak lain. Kemudian nomor 4 konten yang mengandung sara, itu masuk ke pasal 28 ayat 2. Bagaimana sebaiknya bermedia sosial? Yang pertama, hindari curhat masalah pribadi. Masalah pribadimu saya yakin banyak. Kecuali kalau kamu curhatnya ke orang yang tepat, ke personal, bukan di-share via status, via postingan. Gitu ya. Kemudian menggunakan kata yang memancing emosi, jangan. Nanti teman-temanmu juga ikut emosi. Kemudian menggunakan kalimat celaan, berunsur sara, menggunakan kata yang tidak layak, bersikap terlalu ekstrim, menyebar berita hoax. Oke, selanjutnya yang sebaiknya dilakukan, bijak membagikan aktivitas kegiatan. Oke, bijak membagikan postingan foto atau video, bijak menggunakan pilihan kata atau kalimat, tenang dalam menggapai sesuatu, tenang dalam menanggapi sesuatu, gunakan sebagai sarana bermanfaat, dan pastikan kebenaran data yang kamu bagikan. Itu ya. Kemudian terakhir dari saya, medsosmu gambaran dirimu, jarimu harimaumu. Jika kau tak bijak, ia akan menerkammu. Itu sekian dari saya. Kemudian tadi sudah saya bagikan lembar hasil ya, evaluasi hasil. Silakan itu diisi, kemudian nanti bisa dikumpulkan di meja saya. Bisa dipahami? Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Kesimpulannya adalah bijaklah dalam bermedia sosial, jangan sampai membuat kamu tercap oleh media sosial sendiri. Itu sekian dari saya. Terima kasih untuk kehadirannya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup kegiatan kita dengan berdoa. Alhamdulillah.